video kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang bakteri pada mata pelajaran biologi kelas 10 MIPA. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Vicky Firmansyah dari Sekolah SMA Negeri 1 Jumolong, Sragen. Sebelum itu, saya akan memberikan hal-hal apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian bakteri, yang kedua bakteri, yang ketiga struktur tubuh bakteri, dan yang keempat reproduksi bakteri, dan yang terakhir contoh bakteri. Yang pertama yaitu pengertian. Bakteri dari kata Latin bacterium atau jamaknya bakteria adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil alias mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebar infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Bakteri memiliki banyak sekali macam bentuk. Ada yang berbentuk bulat, oval, maupun spiral. Yang berbentuk bulat biasa disebut bakteri kokus, sedangkan yang oval disebut bakteri basil, dan yang berbentuk spiral biasa disebut bakteri spirilia. Lanjut ke struktur bakteri. Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Pada struktur luar terdapat dinding sel, kapsul, membran sel, flagea, dan bili. Pada struktur dalam pula terdapat sitoplasma, nukleolit, ribosom, dan plasmid. Lanjut ke tahap reproduksi bakteri. Yang pertama ada reproduksi secara aseksual, yaitu pembelahan. Pada pembelahan, sel bakteri membelah menjadi dua sel anak. Yang umum terjadi adalah pembelahan biner melintang. Pembelahan ini berlangsung sangat cepat. Beberapa bakteri hanya memerlukan waktu kurang dari 20 menit untuk membelah menjadi. Yang kedua ada reproduksi secara seksual, yang terdiri dari transformasi, transduksi, dan konjugasi. Pada transformasi adalah pemindahan potongan bahan genetik atau DNA dari luar ke dalam sel bakteri penerima atau resipen. Dalam proses ini tidak terjadi kontak langsung antara bakteri donor DNA dan bakteri resipen. Pada proses transduksi pula, transduksi adalah pemindahan DNA dari satu sel bakteri donor ke sel bakteri resipen dengan perantaraan virus. Dalam proses ini, protein virus yang berfungsi sebagai cangkang digunakan untuk membungkus dan membawa DNA bakteri donor menuju sel bakteri resipen. Yang terakhir, pada proses konjugasi adalah pemindahan bahan genetik atau DNA dari sel bakteri pemberi yaitu donor ke sel bakteri penerima yaitu resipen melalui pilus kelamin atau seks pilus. Bahan genetik yang dipindahkan dari bakteri donor akan bergabung dengan bahan genetik bakteri resipen sehingga terjadi perubahan sifat. Jika bakteri resipen membelah, akan dihasilkan sel anak bakteri dengan sifat yang baru. Yang terakhir adalah contoh bakteri. Salah satu contoh bakteri adalah bakteri E. coli. Bakteri ini sering kita jumpai di kehidupan manusia.